أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسوله سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an." Bulan Ramadan, bulan di mana Al-Qur'an di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Di mana bulan di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Qur'an itu diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia. Manusia secara keseluruhan. Di sini disebut sebagai an-nas tanpa ada batas. Maksudnya tanpa ada kekhususan. Pokoknya semua manusia. Itulah Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia dimanapun berada. Memang Al-Quran bahasa Arab, tetapi Al-Quran itu menjadi petunjuk bagi semua umat manusia meskipun dia dalam kesehariannya tidak berbahasa Arab, di timur ataupun di barat. Wa bayyinatin minal huda, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda, dan sebagai penjelasan akan petunjuk itu. Karena sejatinya kebutuhan manusia yang paling utama dalam hidup ini adalah petunjuk. Lalu kemudian penjelasan secara rinci akan petunjuk itu. Karena tentu manusia akan bertanya, siapa saya? Dari mana saya? Untuk apa saya? Dan mau kemana saya? Karena fitrah manusia, fitrahnya adalah bertanya. Ya, anak-anak itu kalau ini kan selalu saja tanya untuk apa ini, banyak sekali pertanyaannya kan. Tentu pertanyaan yang paling mendasar adalah tentang dirinya. Siapa saya? Untuk apa saya ini sebenarnya? Siapa yang menciptakan saya? Dan mau kemana? Apakah manusia ini sama dengan binatang? Dan tentu secara refleks manusia nggak mau disamakan dengan binatang. Kan nggak mau kan? Karena manusia itu kalau dibilang anjing kamu marah ya. Marah, nggak akan mau. Kerbau nggak marah dia. Apalagi kalau babi, itu kan marah. Jadi berarti manusia secara nalurinya, manusia adalah ya makhluk yang istimewa. Pasti diciptakan ini ada tujuan, dan pasti ada yang menciptakan, dan pasti ada tugas, dan pasti nanti ada pertanggungjawaban. Karena manusia ini nggak mau kalau disamakan. Ibu-ibu gimana? Kalau ada suami yang bertanggung jawab, suami yang penyayang, terus di sana ada suami itu yang kejam, suami yang suka ngebukin istri, suami yang pulang-pulang hanya minta bagian. Gimana? Apakah sama itu? Enggak sama kan? Ada juga perempuan yang ya hidupnya hanya mengumbar aurat dan kehormatan. Sementara yang di sini ada yang betul-betul khusyuk, beribadah, menjaga kehormatannya. Apakah itu sama? Enggak mungkin sama. Anak itu baik sekali dengan orang tuanya. Ada anak itu yang durhaka dengan orang tuanya. Apakah itu sama? Disamakan. Ada yang penjahat loh, enggak ketangkap-tangkap. Ada yang baik sekali menjadi pejabat. Apakah itu sama? Tentu tidak sama. Nah, jawaban-jawaban itu tidak ada kecuali dari Al-Quran. Belajar ilmu saja nggak akan ketemu jawaban itu.
untuk menjawab dari mana manusia itu, untuk apa manusia diciptakan oleh Allah, dan juga siapa sebenarnya penciptanya, lalu kemudian mau kemana. Itu tidak ada ilmu apapun yang menjawab kecuali Al-Quran. Belajarlah ilmu biologi, nggak akan ketemu dari mana manusia. Paling banter hanya membahas soal jasmani manusia, darah begini-begini. Tapi kemudian ujungnya roh, dari mana dia? Nggak akan ketemu. Lalu kemudian siapa yang menciptakan? Nggak ketemu. Itulah. Maka kalau belajar itu keliru, maka ada kesimpulan manusia itu keturunan kera. Nah, gitu. Padahal manusia itu dibilang kera nggak mau. Tapi ketika keliru belajar, maka dibilang itu keturunan kera, dan itu disebut ilmu. Disebut ilmu. Padahal itu adalah ya kebodohan. Kebodohan. Bagaimana manusia itu keturunan kera? Andai kan betul keturunan kera, kera itu siapa yang menciptakan? Nggak ketemu juga itu. Darwin nggak akan menemukan itu. Tambah lagi juga kalau manusia itu keturunan kera, sampai sekarang kera itu masih ada, iya kan? Kera itu sampai sekarang kan masih ada. Seharusnya kalau manusia keturunan kera kan kera sudah nggak ada, karena sudah jadi manusia semua kan gitu. Dia sudah jadi manusia semua. Lalu kemudian kalau begitu nanti setelah jadi manusia jadi apa dia? Itulah pentingnya petunjuk, dan itu hanya ada di dalam Al-Quran dan rinci setelah itu. Bukan hanya menjawab manusia dari mana, bukan hanya menjawab apa tujuan manusia diciptakan, bukan hanya menjawab manusia nanti kemana, tapi rinci secara mendetail, secara mendetail bagaimana hak dan kewajiban, bagaimana kehidupan manusia itu dalam kehidupannya berpasang-pasangan. Siapa yang boleh dinikahi dan siapa yang enggak boleh dinikahi, ada. Bagaimana cara mencari rezeki, ada. Kalau kambing kan enggak perlu diajarin dia, udah tahu ya nyari rezeki. Nyari rezeki udah tahu dia. Enggak pakai sekolah dia, enggak pakai kursus. Ya, dalam dunia binatang itu untuk mencari pekerjaannya enggak perlu kursus. Ya kan? Nggak perlu kursus, nggak perlu sekolah, udah tahu. Ya kan? Kalau manusia kan nggak, ya perlu kursus menjahit, perlu belajar masak memasak, ya kan? Ini ketumbar atau jinten kan harus tahu. Ini lengkuas atau kunyit, nah, tahu. Kalau nggak bahaya, ya kan? Suaminya dikasih minuman ini mas, minuman jahe, ternyata lengkuas dia. Gimana kira-kira? Coba, kira rasanya gimana? Kalau ternyata lengkuas itu, udah jauh itu, mirip tapi jauh. Jadi mendetail Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan. Wal Furqan, dan pembeda. Furqan. Furqan ini bukan sekedar pembeda, tapi lebih dalam. Maksudnya Furqan itu pembeda. Jadi manusia itu bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang hak dan mana yang batil. Tapi tidak berhenti sampai di situ, sampai bisa memilih yang baik dan menjauhi yang buruk. Binatang tentu nggak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Binatang itu sulit membedakan ini miliknya binatang. Banyak juga nggak bisa membedakan ini istrinya atau bukan, nggak bisa membedakan dia. Ya tumbur saja semuanya, nggak bisa membedakan. Termasuk juga ujungnya nggak bisa membedakan ini anaknya atau bukan, ya kan? Kan nggak bisa membedakan. Ini induknya atau bukan, nggak bisa membedakan dia. Kalau sudah besar, kalau masih kecil dia bisa tahu ini anaknya, ini anaknya. Sehingga ayam itu masya Allah merawat anaknya itu luar biasa. Tapi dalam kondisi tertentu nggak bisa membedakan dia, ditipu dia. Manusia ini yang nipu gitu. Ayam dikasih telur bebek, ya kan? Dikasih telur bebek, masih nggak tahu juga itu ketika netas. Dan ngeramnya itu agak lama, beda dengan ngeram telurnya sendiri. Tapi itu pun sabar ya, sampai muncul.
Betul, muncul. Padahal sudah moncongnya beda itu. Tapi masih nggak tahu juga kalau itu bukan anaknya. Ya kan? Ya. Sampai mungkin dia terheran-heran. Loh kok anak saya bisa berenang? Saya nggak bisa. Tapi setelah besar baru tahu, oh ini bukan. Tapi meskipun bukan anaknya, dia juga nggak tahu. Anaknya sendiri juga kalau sudah besar kan sudah nggak tahu. Maka biasa, ayam jagok ternyata ngawinin induknya sendiri. Atau sebaliknya. Ini binatang. Nah, manusia dikasih oleh Allah Furqan, artinya supaya manusia itu bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang layak, mana yang tidak layak, mana yang baik, mana yang buruk, dan bisa memilih gitu. Kalau sekedar bisa membedakan banyak, tapi sampai bisa memilih, nah di sini. Nah di sini. Ini pentingnya pendidikan Islam. Oleh karena itu ujian-ujian secara teori itu banyak fatalnya. Banyak fatalnya. Rata-rata kalau diuji, bagaimana pendapat Anda tentang korupsi? Gimana kira-kira? Semua akan menjawab nggak baik, gitu kan? Tapi pas giliran, gimana kira-kira? Masih ternyata nggak bisa menjauhinya. Dan itu yang kelas elit, ya kan? Itu yang sudah lulus S3, sudah nggak ada sekolahnya lagi. Hanya bisa membedakan, tapi tidak bisa memilih dengan tepat. Jadi Furqan itu bisa membedakan dan sekaligus bisa memilih dengan tepat. Dan memang hidup ini soal pilihan. Rata-rata manusia ya tahu ini istrinya atau ini bukan istrinya. Tapi kenyataannya istrinya nggak disentuh-sentuh, istri yang lain disentuh. Padahal tahu. Termasuk hari ini yang luar biasa. Semua orang ditanya, narkoba itu membahayakan, mencelakakan. Tapi ternyata itu dipilih sebagai bisnis yang paling menggiurkan. Di sini, coba. Dipilih sebagai bisnis yang paling menggiurkan. Dia nggak peduli. Anak-anak jadi sasaran dan seterusnya. Ya. Begitu. Ya, nggak tahu lah. Itu mana itu. Banyak, bukan hanya itu. Kita dengar itu menjadi lingkaran yang luar biasa. Oleh karena itu, ya, kita betul-betul perlu waspada. Nah, di sini manusia. Jadi Allah kasih Furqan sebenarnya itu supaya bisa memilah, lalu kemudian bisa memilih dengan tepat. Karena sesungguhnya hidup ini ujiannya itu BS. Benar atau salah. Ujiannya itu BS, benar atau salah. Tapi soal teori, iya rata-rata bisa. Buang sampah di mana tahu. Tapi pas giliran mempraktekkannya nggak tahu. Nggak tahu. Itu saya kadang-kadang heran juga di sekolahan. Di sekolahan itu ada tempat sampah nggak tahu berapa warna itu. Ya kan? Pas buangnya di situ tahu. Ternyata ujung-ujungnya dicampur lagi. Ya apa gunanya? Coba bayangkan. Ya, dicampur baur lagi. Loh. Anak-anak disuruh milah-milah. Loh ternyata yang atasannya, yang di atasnya, udah setelah dipilah dicampur lagi baur lagi. La haula wala quwata illa billah. Atau juga ada yang juga nggak tahu juga. Sudah tahu buang sampah itu pada tempatnya, ternyata dibuang sembarangan. Pinggir jalan. Sehingga sampai saking gregetannya itu, yang buang sampah di sini anjing, gitu kan. Semoga saja dilaknat 7 keturunan. Ya kan? Saking gregetannya kan. Ini. Maka Allah kasih Furqan. Oleh karena itu kemudian Allah kuatkan, faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa yang berjumpa dengan bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan itu dipilih oleh Allah sebagai turunnya Al-Qur'an, maka siapa yang berjumpa falyasum, maka hendaknya berpuasa. Untuk apa? Untuk menguatkan fungsi Al-Qur'an tadi. Karena saat manusia berpuasa, itulah energi positifnya itu
sangat sensitif. Itu. Sangat sensitif. Bisa membedakan sekaligus bisa menentukan pilihan dengan baik. Sampai sekecil-kecilnya. Sekecil-kecilnya itu kan ya air setetes atau air minum. Itu kalau belum waktunya kan nggak akan mau dia. Belum waktunya tidak akan mau. Meskipun kurang 1 menit. Kurang 1 menit nggak mau. Dan itu meskipun air setetes. Air putih. Bukan khamr. Bukan babi. Ya kan? Tapi dijaga. Jadi orang yang berpuasa sampai tahu ada sesuatu yang haram itu bukan hanya karena faktor zatnya. Kalau soal zat babi, insya Allah kita semuanya udah rata-rata sadar lah. Nengok babi saja sudah muntah, kira-kira kan begitu. Gimana ibu? Kalau di sini ada masakan sapi, di sini ada babi, gimana kira-kira? Bisa nggak kita makan sapi yang daging sapi di sini? Sulit gitu, sulit. Sudah nek karena nengok di sini ada babi, gitu kan? Sampai di situ memang sensitif kita. Tapi terkait dengan soal zat, haram yang secara zat. Padahal masih ada lagi haram yang cara mendapatkannya, yaitu dengan cara mencuri atau mengambil hak orang lain. Gitu. Ini juga insya Allah kita juga ya tahulah, gitu. Ya. Dan juga kita insya Allah menjauhinya. Gitu. Nggak akan mencuri kan, ibu-ibu, bapak, apalagi puasa. Tapi ada lagi sesuatu yang haram. Faktornya belum waktunya. Faktornya belum waktunya. Belum maghrib. Itu kan. Belum maghrib. Kita tahan belum maghrib. Meskipun air putih dan meskipun tinggal 1 menit atau bahkan 1 detik, entar dulu sudah atau belum. Jadi ternyata kita puasa ini sampai diajarin belum waktunya. Itu maka masih haram dan fatal. Kalau sampai ada orang yang melakukan sesuatu belum waktunya kaitan dengan puasa ini. 5 menit belum maghrib ternyata kita minum gimana? 1 sendok air. Gimana? Batal. Batal kan? Batalnya total atau batal sebagian aja? Batal total. Batal total. Ya kan? Batalnya total. Padahal hanya 1 sendok. Padahal juga tinggal 1 menit. Oleh karena itu saya ingin mengingatkan dalam persoalan ini. Kita ditunjukkan dan kita punya aturan ada waktunya. Sebelum waktunya jangan. Termasuk terkait dengan hubungan laki dan perempuan. Terkait hubungan laki dan perempuan, itu halal itu kan setelah akad nikah, setelah ijab qabul. Betul? Pak Haji? Iya kan? Sebelum ijab qabul gimana? Meskipun tinggal 5 menit. Nah, gimana ibu? Apalagi masih seminggu. Apalagi masih sebulan. Gimana? Apakah boleh dibonceng ke pantai, ke hotel? Dengan alasan karena tinggal 1 bulan saja kok. Atau dengan alasan tinggal 1 minggu saja kok. Yuk kita gendong-gendongan. Terus difoto. Terus ditaruh di kartu undangan itu. Terus disebar. Gimana kira-kira? Dengan alasan karena tinggal 1 minggu. Dan sudah jelas kok harinya. Gitu. Gimana? Dengan alasan sudah jelas harinya. Bahkan sudah jelas jamnya. Boleh nggak? Nggak boleh. Karena sama. Maghrib itu sudah jelas jamnya. Ya kan? Nggak bisa. Kita diajarin seperti itu. Tapi anehnya untuk puasa kita ya disiplin ya. Tapi yang untuk gendongan-gendongan tadi itu ya gimana? Ya ini kita sampaikan kepada para orang tua karena orang tua yang ngizinin anaknya gendong-gendongan. Ya kan? Gendong-gendongan karena seminggu lagi kok. Bahkan ada yang tragis. 5 tahun gendong-gendongan. Ya pacaran. Kan ada yang pacaran itu 5 tahun. Ujung-ujungnya putus. Ya padahal memang ya belum diikat loh kok bilang putus. Memang belum ada akad nikah.
belum ada akad nikah kan dia belum ada istilah putus. Istilah putus itu kan kalau sudah akad nikah. Di sini. Jadi ada sesuatu itu, meskipun tinggal 5 menit, tapi kalau itu belum waktunya, ya belum boleh. Ada. Ini juga tragis. Ya belum, baru mungkin ya tinggal 1 menit. Tapi yang nggak ngerti, lu dikudungin bareng. Ya kan? Nah, padahal itu belum waktunya. Bayangkan, dikudungin bareng. Nah, itu tentu ajaran, bukan ajaran ustadz, tapi ajaran sinetron. Dan diikuti. Ajaran sinetron. Akad nikah, dua-duanya dikudungin. Di masjid lagi. La haula wala quwata illa billah. Nah, disinilah kita diajarkan oleh Allah, falyasum, hendaknya berpuasa di bulan Ramadan itu. Dan karena saking pentingnya puasa, wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Dan barang siapa yang dalam kondisi sakit atau di atas perjalanan, maka bila tidak berpuasa, hendaknya dia mengganti pada hari-hari yang lain. Karena saking pentingnya puasa, siapa yang enggak bisa, dan itu enggak bisanya itu bukan karena pikiran kita, tapi memang Allah berikan udzur, diberikan dispensasi, diberikan rukhsah bagi orang yang sakit atau di atas perjalanan, maka boleh meninggalkan puasa, tapi harus dibayar, ngutang. Karena ini penting puasa itu, ngutang. Maka disebut puasa itu ya puasa Ramadan sebagai min arkanil Islam, rukun daripada rukun Islam, salah satu daripada rukun Islam. Maka kalau tidak bisa menjalankan, hendaknya membayarnya di hari yang lain. Atau kalau uzurnya itu bersifat permanen, sakitnya itu terus menerus, itu susah untuk diharapkan sembuh, atau enggak kuat, udah permanen lah, udah sepuh dan seterusnya itu, maka gantinya dengan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, maka memberikan fidyah, makan bagi orang miskin. Jadi artinya apa? Enggak bisa ditinggal sama sekali. Termasuk ibu-ibu yang uzur temporer datang bulan, ya kan? Ya enggak puasa, tapi nanti harus diganti. Itu makanya ibu-ibu ingat-ingat itu. Dulu datang bulan, dulu pas masa-masa masih dulu itu punya utang enggak? Iya, punya utang enggak itu? Masa SMA, SMP itu perempuan itu SD itu sudah ada yang datang bulan. Dan kadang-kadang itu ya enggak tahu lah, mungkin enggak sadar atau apa, atau enggak tahu, ya enggak puasa. Lalu enggak bayar utang, jadi numpuk utangnya. Numpuk utang. Atau bahkan ada yang agak nakal. Jadi bulan Ramadan datang bulan, padahal sebenarnya sudah berhenti, tapi bilang bapaknya masih belum berhenti, Pak. Padahal sudah berhenti, manjang deh. Seharusnya seminggu, sebulan. Iya. Nah, ini ibu-ibu harus waspada. Termasuk juga kalau punya anak perempuan, dihitungkan dia. Karena itu harus diganti. Dan cenderung kalau sudah numpuk itu susah. Oleh karena itu jangan sampai utang itu jangan sampai numpuk. Nah, Allah Subhanahu wa taala kasih ajaran yang seperti itu adalah yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan dengan kalian dan Allah tidak menghendaki kesulitan. Allah itu tidak menyulitkan, tapi memudahkan. Orang dalam bepergian, lalu kemudian ada orang ngasih petunjuk, itu memudahkan atau menyulitkan? Memudahkan. Dan kita hidup di dunia ini kan safar, merantau. Allah menurunkan kira-kira rutenya, petanya, petunjuknya. Kalau mau selamat ini, kalau mau celaka ini. Gitu. Orang dalam kondisi bepergian itu yang dibutuhkan kan di samping tentu saja bekal, persiapan ya rute, panduan untuk memandu kehidupannya. Maka Allah menghendaki kemudahan, tidak menghendaki kesulitan. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Maka kita diwajibkan puasa di bulan Ramadan ini sempurna 1 bulan.
Jangan ada yang nawar. Pasti 29 atau 30. Nggak mungkin 28. Nggak mungkin 31. Gitu. Dan saya ingin sampaikan, alhamdulillah, kita mengawali puasa ini bareng. Serentak insya Allah. Di Arab juga mulainya hari ini. Hari Kamis di Saudi. Sama. Tapi siap-siap aja. Nanti lebarannya. Lebarannya ada kemungkinan besar berbeda. Kenapa? Berangkat dari Saudi. Saudi itu menetapkan, ini salah satu. Menetapkan puasa hari ini itu karena Sya'ban disempurnakan menjadi 30 hari. Gitu. Jadi Sya'ban itu 30 hari menurut kalender Ummul Qura. Jadi 30 hari. Puasanya sekarang. Kalau di Indonesia yang diumumkan Kemenak tadi malam itu Sya'ban 29 hari. Ya kan? Sya'bannya 29 hari. Nah, kebetulan sama ketemunya di 1 Ramadan sekarang gitu. Nanti akan terjadi persoalan gitu. Terjadi persoalan. Saudi melihat ru'ya di malam itu nanti itu 29 itu kelihatan. Jadi puasanya 29 gitu. Di Indonesia kayaknya tim-tim ru'yat semua ditebar, nggak ada yang melihat. Nggak ada yang melihat. Maka Kemenak biasanya mengumumkan jadi 30, Ramadan 30 gitu. Tapi Muhammadiyah itu pakai ilmu. Nggak perlu harus kita intip hilal itu. Gitu. Menurut ilmu kita, kata Muhammadiyah, sudah kelihatan. Gitu. Maka ya 29 sama insya Allah dengan Mekah. Itu maka siap-siap aja berbeda. Saling hormat menghormatilah. Gimana Ibu? Siap berbeda? Siap lebaran? Siap lebaran kan? Ya bahaya nggak siap lebaran. Ini. Nah, itulah problem kita. Tapi yang jelas sempurnakanlah puasa. Ya kan sempurnakan. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan agungkan Allah, bertakbir, mengagungkan Allah atas petunjuk yang telah diberikan. Wala'allakum tashkurun, agar kalian itu bersyukur. Demikian, silakan kalau ada yang bertanya. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Tadi Pak Ustaz mengatakan bahwa di diri kita ini Allah semua perbuatan yang berbuat yang baik. Pertanyaan saya, bahwa Allah itu dekat, lebih dekat dari orang lain. Jadi apakah semua perbuatan manusia bersangkakan kepada perbuatan Allah, sementara Allah sudah mendekati diri kita pun termasuk Nur Muhammad itu ada diri kita. Pertanyaan saya bahwa setiap pekerjaan atau setiap perbuatan manusia itu apakah atas izin Allah? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus sekali. Sarannya, persoalan-persoalan yang bersifat ghaibiyah, sarannya jangan terlalu dalam. Kita nggak mampu menjangkau. Kita harus memperhatikan petunjuk Allah yang jelas dan gamblang. Bagaimana jelas dan gamblang itu? Allah ciptakan manusia ini berbeda dengan batu. Allah ciptakan manusia ini berbeda dengan binatang. Allah ciptakan manusia ini berbeda dengan matahari. Allah ciptakan manusia ini berbeda dengan malaikat. Apa bedanya? Allah ciptakan manusia ini, Allah kasih akal,
Allah kasih pikiran, Allah kasih kekuasaan untuk bisa memilih. Gitu. Allah kasih juga kekuatan untuk bisa belajar. Gitu. Bagaimana? Buktinya manusia itu Allah ciptakan kalau tidak ada apa? Kalau tidak ada makanan, manusia itu mencarinya dan bisa mencari. Betul? Dan manusia itu bisa belajar. Lalu kemudian bisa membedakan ini istri saya, ini istri orang, gitu. Dan tidak bisa manusia itu beralasan, ya ini istri saya, ini istri orang, tapi saya itu ingin dia. Berarti ini izin Allah. Bukan. Gitu. Ya kan? Bukan begitu. Gitu kan. Tetap manusia tahu dia punya istri, loh kok ternyata gandeng istri orang, itu salah. Ya kan? Manusia salah. Dan itu perlu dikasih hukuman. Termasuk barangnya sendiri. Ini barang saya, ini barang orang. Kalau saya ambil barang orang itu, saya salah, betul? Apa buktinya salah? Buktinya kalau barang saya diambil orang, saya katakan dia salah. Ya kan? Jangan main enak sendiri aja. Ngambil barang orang lain nganggap nggak salah, pas barangnya diambil orang lain, dia salahkan. Gitu. Nah, disinilah kita mendapatkan petunjuk. Allah perintahkan kita puasa. Ini salah satu contoh. Allah perintahkan kita puasa. Dan tentu ketika Allah memerintahkan manusia puasa, Allah kasih kemampuan manusia untuk bisa puasa. Ya kan? Dan ini jelas, buktinya manusia bisa puasa, terbukti di situ. Maka silakan tinggal pilih, mau puasa atau tidak. Yang puasa tentu saja ada ganjaran. Yang tidak puasa tentu ada, ya sama, ganjaran buruk gitu. Dan kita nggak akan terima kalau manusia ini Allah perintahkan puasa, lalu kemudian endingnya sama. Yang puasa nggak, yang puasa sama saja. Nggak mau kan kita kan? Nah, di sini. Nah, di sini yang harus kita pahami. Jadi apa artinya? Betul, segala sesuatu itu adalah dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah kasih manusia punya kemampuan untuk memilah dan memilih. Maka siapa yang pilihannya tepat, lahir dan batin, maka dia mendapatkan surga nanti. Siapa yang pilihannya salah, maka dapat neraka. Nah, gitu sudah. Enggak usah panjang-panjang kita ngajinya itu. Ini dalam diri kita ada Nur Muhammad, dalam diri kita ini ada Allah. Ya betul memang. Ada Allah itu maksudnya bukan Allah di urat leher kita, bukan. Allah itu melihat, menilai, dan nanti ujungnya membalas. Tidak ada sedikit pun yang bisa kita sembunyikan. Dan Allah didik kita seperti itu. Puasa kita tidak bisa menyembunyikan diri. Kalau kita mau diam-diam minum di kamar, kita mengatakan Allah tahu. Itulah sebenarnya Allah itu dekat. Jangan keliru. Allah itu dekat bukan berarti Allah di urat leher kita, bukan begitu. Allah itu istawa alal arsh. Allah itu istiwa di arsy gitu. Tempatnya tinggi gitu. Jangan mengikuti orang yang mengatakan Allah ada di mana-mana. Bukan begitu. Ahlus sunnah wal jamaah akidahnya bukan begitu. Akidah ahlus sunnah wal jamaah adalah Allah istawa alal arsh. Kalau Allah itu ada di mana-mana, ada di comberan juga dong. Nah, bukan. Maksudnya Allah, kalau kata-kata itu Allah ada di mana-mana itu artinya pantauan Allah, ilmu Allah. Tidak ada setitik pun suatu kejadian dan perbuatan kecuali pasti dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan secara khusus kita manusia ini diberi oleh Allah kemampuan, lalu dikasih Allah petunjuk Al-Qur'an, lalu tinggal pilih. Mau ngikutin perintah Allah atau mengikuti godaan syaitan. Itu saja. Demikian.